Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai salah satu filter digital, yaitu Finite Impulse Response atau kita singkat sebagai FIR. Adapun yang akan dipelajari kali ini adalah kita akan ingatkan kembali mengenai konsep digital filtering, baru kemudian dibahas filter finite impulse response, bagaimana metode perancangan atau mendesainnya, dan juga realisasi dari filter FIR. Oke, dalam melakukan proses digital filtering, tentu saja diperlukan sinyal dalam bentuk digital. Realnya, sinyal itu pada umumnya adalah sinyal dalam domain waktu continuous, sehingga kita perlu lakukan proses karakterisasi atau sinyal domain waktu continuous ini kita lakukan karakteristik atau sinyalnya dikarakteristik menggunakan tools mathematics Deret Fourier. Kemudian, karena kita akan menggunakan filter digital, maka sinyal analog ini kita konversi ke dalam bentuk digital dengan cara disampling di setiap sequence waktu tertentu menggunakan konverter ADC misalnya, sehingga diperoleh sinyal dalam bentuk sinyal digital. Sinyal digital inilah yang akan kita lakukan filtering, kita proses dalam sebuah sistem yang dikatakan sebagai digital filtering ini salah satu bagian dari pemrosesan sinyal digital. Prosesnya bisa menggunakan algoritma, software. Misalnya kalau Anda menggunakan MATLAB, tersedia toolbox signal processing yang lengkap, ya kan? Kemudian bisa menggunakan hardware. Ada DSP chips, kemudian ada Very Large Scale Integration atau VLSI, yaitu di mana dengan VLSI semuanya disatukan dalam sebuah IC. IC kita tahu ya, kumpulan dari ribuan transistor diwujudkan dalam satu chip tunggal. Ini adalah salah satu contoh sistem DSP untuk melakukan proses filtering secara digital. Ini adalah contoh hardware-nya, programmable digital filter. Sehingga setelah melewati sebuah processing filtering dari sinyal digital, diperoleh sinyal keluarannya tentu saja dalam bentuk digital. Kita kembalikan lagi, gunakan konverter, sehingga diperoleh sinyal keluarannya dalam domain waktu continuous. Oke, salah satu jenis filter digital yang digunakan adalah jenis filter finite impulse response, atau kita singkat FIR. Secara matematis, filter FIR ini dapat diekspresikan dalam bentuk relasi input-output seperti ini. Jadi, output-nya merupakan sekumpulan penjumlahan dari seluruh inputan yang ada, mulai dari input real time saat ini, hingga dari kumpulan input yang lainnya. Kalau di sini kita lihat dari kumpulan penjumlahan input-inputan sebelumnya sampai di inputan tertentu. Masing-masing inputan ini memiliki koefisien B0, B1, dan seterusnya, atau kita nyatakan bahwa koefisien B ini merupakan merepresentasikan koefisien dari filter FIR. Sedangkan K adalah panjang filternya. Panjang filter dari FIR. Nah, kemudian
bentuk representasi matematis dalam bentuk persamaan keadaan ini agar mudah diolah menggunakan software ataupun kita lakukan pemrograman, biasanya dirubah ke dalam bentuk transformasi Z. Gunakan aturan dalam transformasi Z, kita peroleh ini. Maka fungsi transfer dari sebuah filter bisa kita peroleh dengan membandingkan outputnya terhadap input. Diperoleh persamaan yang diberi kotak warna biru ini. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan sebuah filter FIR mempunyai persamaan keadaan seperti ini. Kita akan menentukan berapa fungsi transfer, panjang filter, koefisien non-zero-nya, atau koefisien filternya ya, yang tidak nol, respon impuls di filter itu. Kita lihat, kita rubah bentuk persamaan keadaan dalam domain waktu diskrit ke dalam bentuk transformasi Z, atau domain Z, untuk mendapatkan fungsi transfernya. Oke, tinggal Anda bandingkan outputnya terhadap input. Kemudian panjang filternya berarti Anda lihat di sini ada 3. 3 itu dari mana? Dari K ditambah dengan inputan real time. Di sini K-nya 2 ya, ditambah dengan input real time-nya ini 1, berarti sama dengan 3. Jadi koefisien filter FIR-nya berapa? Tinggal kita ambil masing-masing konstanta dari setiap suku di dalam fungsi transfer ini. Inilah koefisien filternya. Bagaimana respon impulsnya? Nah, kan namanya filter finite impulse response. Jadi impuls responnya finite, terbatas. Terbatasnya itu sampai mana? Kita lihat. Kita transformasikan ke dalam transformasi Z. Nah, dari fungsi transfernya diperoleh respon impulsnya sampai dengan di delay di sini nih, delay sebanyak 21. Ini adalah bentuk filter FIR untuk respon impulsnya. Oke, kita sudah mendapatkan fungsi transfer dari FIR seperti ini. Nah, dalam mendesain sebuah filter FIR, tentu saja ya, berdasarkan fungsi transfer, kita lihat setiap sukunya memiliki konstanta tertentu, kemudian dikalikan dengan pangkat Z negatif, dan pool-poolnya semua ada pada bidang Z. Maka terlihat bahwa filter FIR ini bersifat stabil dan respon impulsnya terbatas atau finite, sampai di K tertentu. Implementasi dari filter FIR ini secara real time itu sangat mudah karena hanya melibatkan sederetan inputan saja, ya kan? Yang inputannya tentu saja bersesuaian dengan koefisien masing-masing dari filternya. Nah, koefisien filter ini menyatakan apa? Menyatakan magnitudo dari respon frekuensi dari filter FIR. Ya, seperti pada filter basic yang sudah kita pelajari sebelumnya, di low pass, high pass, band pass, dan band stop. Nah, respon impuls pada filter FIR standar itu, yaitu di low pass, high pass, band pass, dan band stop, di sini terdapat persamaan-persamaan untuk mendapatkan respon impuls ideal. Kita lihat satu dulu untuk yang low pass, maka respon impulsnya itu untuk N sama dengan 0 pada saat real time, nilainya adalah frekuensi cut-off-nya dibagi dengan V. Nah, biasanya di sini frekuensi cut-off-nya dalam satuan radian. Ohm C ini ya. Dan untuk yang sequence waktu lainnya, mulai dari min M sampai M, adalah sin dari
frekuensi cutoff-nya dikalikan dengan N dibagi NV. Ini persamaan untuk yang low pass. High pass, band stop, tinggal Anda lihat bentuk persamaannya di tabel ini. Sehingga fungsi transfernya kan kita dapatkan ini. Oke, sampai dengan minus 2 kali M. Dan koefisien filternya di setiap sequence waktu tertentu adalah sama dengan nilai respon impulsnya untuk di N tertentu dikurangi dengan M-nya. Kita lihat contohnya. Misalnya, kita akan menentukan koefisien filter untuk FIR low pass 3 tap dengan frekuensi cutoff 800 Hz dan sampling rate-nya 8 kHz. Oke, kita akan masih menggunakan metode transformasi Fourier. Kemudian, tentukan fungsi transfer dan persamaan keadaan dari filter FIR yang dirancang, hitung magnitude respon frekuensi, dan respon fasenya. Kita lihat yang pertama, frekuensi cutoff-nya. Frekuensi cutoff-nya di sini kan satuannya dalam Hertz, kita rubah ke dalam radian menggunakan persamaan ini. Oke, frekuensi cutoff-nya dalam satuan Hertz 800 dibagi dengan periode sampling atau frekuensi sampling. Dikali dengan periode sampling, kalau di sini kita bagi dengan frekuensi sampling, kan periode itu 1 per frekuensi ya, berarti dibagi 8.000. Diperoleh 0,2 V radian. Anda lihat di sini ada istilah 3 tap. Nah, itu artinya panjang filternya adalah 3 tap. Nah, sama seperti ini nih. Jadi 2M ditambah 1. Nah, si K-nya tadi gitu kan sama dengan 2M tambah 1, berarti M-nya adalah 1. Sekarang kita gunakan tabel untuk low pass filter kan seperti ini. Nah, kita cari respon impuls di setiap N-nya. Karena kita dapatkan tadi ada M-nya 1, maka Anda lihat di sini. N-nya kan dari minus M sampai M. Karena M-nya 1, berarti tinggal kita ambil minus 1 sampai 1. Kita substitusikan semua N-nya untuk mendapatkan respon impuls HN ini. Oke, kita lihat untuk yang N sama dengan 0, berarti frekuensi cutoff dalam radiannya 0,2 V dibagi dengan V, nilainya 0,2. Lakukan untuk N yang lain, yaitu N1. Untuk N sama dengan 2, N sama dengan minus 1, Anda substitusikan, berarti sin 0,2 V kali minus 1 dibagi minus V. Oke, tinggal Anda hitung. Nah, proses perhitungannya selain melakukan proses substitusi, Anda bisa gunakan biar lebih cepat, lebih mudah, prinsip simetri. Anda ulang lagi tentang prinsip simetri dari perkuliahan di matematika dasar atau di kalkulus. Oke, dengan cepat kita mendapatkan H-1-nya seperti ini ya. Maka koefisien filter FIR kita gunakan persamaan ini. Kita dapatkan untuk di B0, B1, dan B2. Oke, di sini, oke, suku yang kedua kan kita masukkan persamaan yang ini. Nah, yang ini suku yang ketiga H-1, H0, H1. Ini tinggal kita kurangi seperti ini. Oke, kita dapatkan fungsi transfernya dengan cara mensubstitusikan masing-masing koefisien filternya disesuaikan dengan sequence waktunya. Sehingga diperoleh persamaan
keadaannya dalam bentuk domain Z seperti ini. Kita cari dalam domain waktu discrete, gunakan inverse transformasi Z, diperoleh ini. Nah, bagaimana respon frekuensinya atau magnitudo respon frekuensinya? Kita substitusikan Z ini dengan E pangkat I ohm ini. E pangkat I frekuensinya. Maka transformasi Z untuk menyatakan fungsi transfer dari filter kan kita sudah dapatkan fungsi transfernya ini. Kita substitusikan Z-nya ini agar diperoleh fungsi transfer dalam domain frekuensi. Kita lakukan manipulasi matematis, kita keluarkan suku E pangkat min I ohm-nya seperti ini. Oke, gunakan formula Euler. Kalau ada penjumlahan seperti ini dari eksponensial itu sama dengan 2 cos ohm-nya. Oke, kita substitusikan ke sini. Diperoleh ini. Nah, Anda lihat kalau ada bentuk seperti ini, seperti kita buat nilai mutlaksnya, diperoleh ini. Nah, seperti di perkuliahan sebelumnya, kalau Anda mendapatkan bentuk seperti ini, maka filternya adalah termasuk filter yang memiliki fase linear. Untuk lebih jelasnya, sebetulnya bisa Anda plot ke dalam grafik, gunakan di MATLAB, terlihat nanti akan terlihat fasenya secara grafis digambarkan menjadi garis yang linear. Atau secara matematis, respon fasenya yang linear itu bisa kita tuliskan seperti ini. Kita lihat contoh yang selanjutnya adalah kalau kita mau menentukan koefisien filter untuk 5 tab dari pure bandpass filter. Kalau bandpass tentu saja kita akan mendapatkan frekuensi lower di masing-masing frekuensi cutoff dan juga frekuensi upper-nya. Maksudnya di masing-masing frekuensi cutoff-nya ada di bagian lower dan upper. Datanya seperti ini ya, 2 kHz dan 2,4 kHz. Dan sampling rate-nya adalah 8.000 Hz. Cari fungsi transfer dan plot respon frekuensinya. Kita cari dulu frekuensi cutoff dalam bentuk radian di bagian lower dan upper atau di bagian high-nya. Maka panjang filternya seperti ini ya, sama dengan 5 tab, M-nya berarti 2. Gunakan tabel untuk persamaan mencari respon impuls untuk filter bandpass, persamaannya ini. Kita cari respon impulsnya untuk N dari minus 2 sampai 2, karena tadi kita mendapatkan M-nya 2 ya. Oke, kita substitusikan nilai N-nya untuk N0, N1, N2. Untuk N-1 dan minus 2 bisa Anda substitusikan terus, atau biar cepat gunakan prinsip simetri. Maka koefisien dari filter FIR-nya kita cari menggunakan persamaan ini. Kita mendapatkan masing-masing koefisien filternya seperti ini. Oke. Data koefisien filternya bisa kita gunakan untuk mendapatkan fungsi transfer. Hati-hati ya, tanda plus dan negatif untuk masing-masing nilai koefisien filternya. Bagaimana magnitudo respon frekuensinya? Kita plot. Nah, biar terlihat, kalau tadi kan belum kita plot, masih hanya dalam bentuk matematis, kita plot. Kita akan gunakan MATLAB dengan bentuk di plotnya 20 log 10.
Anda bisa buka MATLAB, gunakan script ini. Nah, menginventaris semua koefisien filternya, Anda bisa gunakan function frac_z. Anda masukkan matriks dari semua koefisien filternya. Oke, di sini kita gunakan 512 ya. Kemudian, nah kita plot untuk sudutnya seperti ini untuk melihat fasenya. Nah, di plotnya Anda lihat di sini, plot untuk mode ini, bentuk 20 log 10. Oke, tinggal Anda ikuti ini keterangan label dan lain-lainnya. Kita akan mendapatkan grafik pertama untuk respon frekuensi, grafik kedua ini untuk respon fasenya. Oke, Anda running. Setelah di running, script yang tadi di dalam MATLAB diperoleh ini. Yang bagian atas ini adalah respon frekuensi. Anda lihat di sini bentuk gelombang ya. Ada puncaknya ini main lobe di bagian sini. Dan di sisi-sisinya di bagian passband juga ada puncaknya side lobe, di bagian stop band ada side lobe. Nah, Anda lihat main lobe di daerah passband, dia mendekati minus 10 desibel. Jadi turun ya dari 0 sampai minus 10 desibel. Ini harusnya grafiknya Anda bisa, biar lebih jelas, minus 10 desibelnya, grafiknya Anda bisa setting dalam bentuk kasih grid. Nah, kemudian di stop band, di bagian lower, magnitude responnya Anda lihat di sini sekitaran minus 18 sampai 17. Di upper side-nya Anda lihat di sekitaran di sini minus 25 desibel sampai di sini di minus 65 desibel. Nah, Anda lihat grafik yang di bawah ini adalah grafik respon fasenya. Anda lihat di sini. Lihat, fasenya adalah fase yang linear. Terlihat ya, garisnya linear. Nah, untuk merancang filter atau merancang atau mendesain filter FIR, banyak metode yang sudah dipropose. Kita akan mempelajari 3 saja. Yang pertama adalah window method, kedua ada frequency sampling, dan ketiga adalah optimal design. Kita lihat yang pertama, window method. Kita tadi sudah mendapatkan bentuk magnitudo dari respon frekuensi seperti ini. Nah, ada kalanya untuk mencapai kondisi main loop dari passband ke stop band, nah tidak langsung mulus seperti ini, gitu ya. Jadi ada proses di sini, Anda lihat nih pada saat turun seperti ini, di daerah sini ada perubahan fluktuasi frekuensi yang terjadi. Nah, perubahan fluktuasi yang terjadi ini Anda lihat di sini, nah misalnya bentuknya seperti ini, terjadi yang disebut sebagai ripple. Ripple ini terjadi di bagian passband dan stop band, ya. Nah, window method ini sebetulnya isinya adalah transformasi Fourier yang didesain menggunakan fungsi window tertentu. Dia dipropose, dirancang untuk mengurangi ini ripple yang terjadi atau fluktuasi frekuensi. Fluktuasi frekuensi atau ripple ini disebut sebagai Gibbs oscillation. Terjadi di passband dan stop band dari sebuah filter FIR yang didesain. Kenapa bisa muncul ripple ini? Tentu saja karena ada proses ini, pemotongan mendadak dari masing-masing koefisien
panjang filternya. Secara teorinya seperti itu ya. Nah, sebetulnya apa itu window method? Jadi, sebetulnya adalah dia mengaplikasikan, menerapkan deretan fungsi window tertentu ke dalam koefisien filter. Kalau dalam bentuk matematis dituliskan seperti ini. Jadi, kita tadi sudah mendapatkan respon impuls kan, Hn. Nah, Hn ini ketika kita kalikan dengan sebuah fungsi window tertentu, Wn ini, maka kita akan mendapatkan respon impuls yang baru yang sudah dilakukan proses windowing. Kita simbolkan Hwn. Nah, fungsi Windows ini banyak sekali. Nah, di sini akan disampaikan beberapa bentuk fungsi Windows yang common, yang umum, yang general, yang digunakan dalam mendesain sebuah filter FIR. Ada yang disebut sebagai rectangular window, triangular atau Bartlett window, Henning window, Hamming window, dan Blackman window. Masing-masing ini mempunyai fungsi tertentu. Fungsinya untuk rectangular adalah 1. Oke. Triangular window, nilainya ini 1 dikurangi N mutlak dibagi dengan M-nya. Henning window seperti ini, Hamming seperti ini, dan Blackman seperti ini. Oke, sekarang kita lihat saja contohnya window method menggunakan Hamming window. Misalnya diketahui koefisien filternya seperti ini. Di N0, N1 dan minus 1, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan minus 3, diperoleh datanya seperti ini. Kita akan gunakan Hamming window function untuk mendapatkan fungsi respon impuls yang sudah di windowing atau HWN ini. Kemudian kita plot respon impuls Hn, kita bandingkan dengan yang sudah dilakukan proses windowing yaitu HWN. Kita lihat dari data M-nya berarti 3 ya. Oke. Maka kita gunakan formula window function Hamming seperti ini. Oke, dengan M-nya kan kalau 3 berarti dari minus 3 sampai 3. Anda substitusikan untuk semua N. Oke, tinggal Anda hitung. N sama dengan 2, N sama dengan minus 1. Semuanya seperti ini. Oke, sampai N sama dengan 3. Nah, sekarang kita gunakan Hamming window function dan properti kesimetrian untuk mendapatkan koefisien filter. Maka Anda lihat di sini respon impuls yang di windowing kan respon impulsnya dikalikan dengan nilai window function-nya. Kita lihat untuk yang N sama dengan 0, berarti kita kalikan respon impuls Hn-nya di nilai window function untuk N sama dengan 0. Hn-nya di N sama dengan 0 adalah 0,25. Nilai window function untuk Hamming di N sama dengan 0. Anda lihat di sini sudah kita hitung nilainya 1, kita kali 1, diperoleh 0,25. Lakukan yang lainnya. Untuk H1, H2, H-1, H-2 bisa Anda cari substitusi atau gunakan prinsip kesimetrian. H3 pun kita lakukan. Kemudian kita plot ya respon impulsnya Hn dan yang sudah kita lakukan proses windowing HWN. Kalau kita plot, Anda lihat di Hn grafiknya seperti ini. Oke, kalau kita plot seperti ini, Anda lihat sini. Nah, jika
di grafik yang bawah untuk yang sudah dilakukan proses windowing. Kita lihat bentuknya seperti ini. Oke. Jadi, dengan kita menerapkan fungsi window, yaitu kita gunakan tadi Hamming window, kita lihat bahwa koefisien filternya diturunkan bertahap nih di setiap ujung-ujungnya ke titik 0. Artinya apa? Dengan kita turunkan seperti ini, dia akan mereduksi fluktuasi dari frekuensinya atau fluktuasi dari yang disebut sebagai Gibbs oscillation. Nah, kita lihat window method, misalnya untuk jumlah tab-nya 81. Ini adalah perbandingan keempat fungsi window function untuk triangular, Hamming, dan Hamming serta Blackman. Semuanya secara bertahap di kedua ujungnya mendekati magnitude-nya ke 0. Nah, bagaimana prosedur merancang sebuah filter FIR menggunakan metode window atau istilahnya windowing? Yang pertama adalah kita gunakan tabel dari respon impuls ideal untuk FIR filter standar atau basic. Yang kedua adalah kita kalikan nilai dari koefisien filter HN-nya dengan fungsi window-nya. Kemudian cari masing-masing koefisien filternya yang sudah dilakukan proses windowing. Ini adalah 3 prosedur yang harus dilakukan ketika merancang sebuah filter FIR menggunakan window method atau windowing. Ini adalah tabelnya, tabel impuls respon untuk masing-masing FIR filter basic. Dan ini adalah cara mencari koefisiennya. Kita lihat contohnya untuk yang Hamming window. Pertama, kita cari dulu frekuensi cutoff-nya dalam bentuk radian. Oke. Kemudian untuk mendapatkan koefisien filter, kita lihat dulu length-nya, berarti 3 tab di sini. Berarti M-nya adalah 1. Kita gunakan persamaan ini. Kita substitusikan N-nya untuk 0, minus 1, dan 1. Diperoleh ini nilainya. Gunakan Hamming window function. Ini. Masukkan untuk nilai N dari 0, 1, dan untuk yang minus 1, bisa Anda substitusikan langsung atau gunakan prinsip simetri. Cari nilai respon impuls yang sudah di windowing untuk masing-masing N, maka kita mendapatkan nilai koefisien filternya. Fungsi transfernya tinggal kita substitusikan nilai koefisien filternya, diperoleh persamaan diferensialnya seperti ini dalam domain Z dan dalam domain waktu diskrit. Bagaimana respon frekuensinya? Kita cari Z-nya ke dalam domain frekuensi, kita substitusikan Z-nya untuk Z adalah E pangkat I ohm. Ohm ini adalah frekuensi ya, diperoleh seperti ini. Kita buat bentuk mutlak seperti ini.
respon fasenya seperti ini. Ini adalah kita ungkapkan dalam bentuk matematis. Bisa juga Anda lakukan seperti contoh sebelumnya, untuk melihat dalam bentuk grafis, gunakan tools MATLAB. Kita lihat untuk yang Hamming window, tapi untuk filter bandstop dengan 5 tag. Seperti kita ketahui, kalau bandstop, frekuensi cutoff-nya ada di untuk yang lower dan juga yang upper. Kita cek satu persatu frekuensi cutoff-nya. Kemudian kita tentukan length filternya kan 5, untuk mencari koefisien filter, berarti M-nya kita dapatkan 2. Gunakan persamaan ini yang ada di dalam tabel, kita cari nilai respon impulsnya untuk setiap N mulai dari 0, 1, 2, minus 1, dan minus 2, bisa Anda langsung substitusi atau biar cepat gunakan prinsip simetri. Kita terapkan window function Hamming-nya, persamaannya ini untuk di N sama dengan 0, 1, 2, dan semuanya untuk yang minus 1 dan minus 2. Maka respon impuls yang sudah di window, tinggal kita kalikan ya, respon impuls dengan nilai window function-nya. Sehingga kita dapatkan koefisien filter FIR-nya seperti ini. Caranya sama seperti contoh yang sebelumnya. Setelah kita dapatkan koefisien FIR-nya, kita bisa substitusikan untuk mendapatkan fungsi transfernya. Nah, kemudian dalam mendesain sebuah filter FIR, kita harus melihat, misalnya kita contohkan untuk yang low pass filter. Karakteristik low pass filter dalam domain frekuensi, kita bisa gambarkan dalam frekuensi seperti ini. Anda lihat, di bagian passband, kan magnitudenya itu di sekitaran 1. Ya, 1 plus minus seperti ini. Dan di stop band-nya, magnitudenya, ripple-nya diharapkan mendekati 1. Nah, passband ripple ini berapa sih nilainya? Kalau secara matematis dicarinya seperti ini. Sama dengan 20 log 10 1 ditambah koefisien nilai frekuensi ripple-nya di passband dalam satuan desibel kita peroleh seperti ini. Kalau untuk stop band attenuation-nya nilainya ini. Persamaannya ini maksudnya. Nah, frekuensi cut-off-nya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi di passband dan di stop band dibagi 2. Kita lihat bagaimana cara memperkirakan atau mengestimasi dari panjang filter FIR ketika menggunakan window function. Kita bisa lihat di tabel ini. Jadi, window length-nya ini, atau panjang filternya ini, untuk window function rectangular, lebar window-nya adalah 0,9 dibagi delta F. Hamming 3,1 dibagi delta F, dan seterusnya. Delta F ini apa? Dia adalah lebar frekuensi di transisi yang sudah dinormalisasi. Secara matematis dituliskan seperti ini. Frekuensi di stop band dikurangi pass band dibagi dengan frekuensi sampling-nya. Kemudian nanti kita tentukan mencari
fungsi Windows-nya itu yang mana, termasuk tipe rectangular hemming ini, tergantung dari kita melakukan proses perancangan. Nanti kan kita biasanya men-setting passband ripple-nya mau di berapa desibel, ataupun stop band attenuation-nya di berapa desibel. Kita lihat sebagai contohnya adalah, misalnya diketahui filter low pass FIR, spesifikasi passband-nya seperti ini, 0 sampai 1850 Hz, stop band-nya 2000 sampai 4000 kHz. Nah, kita menginginkan stop band attenuation-nya adalah disetting di 20 desibel dan passband ripple-nya 1 desibel. Kemudian di sampling rate-nya 8000 Hz. Tentukan berapa filter length dan cut-off frekuensinya. Kita lihat dulu delta F-nya, kita gunakan persamaan ini, diperoleh ini. Tinggal Anda substitusikan masing-masing frekuensi di stop band dan passband-nya. Ambil nilai mutlak. Nah, rancangan filter yang diperlukan seperti ini kan, passband ripple-nya di 1 desibel, stop band attenuation-nya 20 desibel. Anda lihat di tabel estimasi, menentukan filter length. Nah, kalau rancangannya passband ripple-nya 1 desibel, stop band attenuation-nya 20 desibel, maka window function yang digunakannya adalah rectangular window, karena kita lihat di sini. Nah, lihat, stop band attenuation-nya 20 kan mendekati 21. 1 mendekati 0,74, 16 desibel. Oke, maka panjang filternya kita gunakan persamaan yang di rectangular window, 0,9 dibagi delta F. Oke, diperoleh lebar filternya, length filternya 24. Panjang filternya 24. Berapa cut-off frekuensinya? Tinggal kita gunakan ini. Persamaan ini diperoleh 2 kHz. Kita lihat juga contoh yang lainnya, misalnya untuk filter high pass. Spesifikasinya seperti ini, dengan cara yang sama. Kita cari dulu delta F. Kemudian ini adalah spesifikasi filter yang diperlukan, ripple pass band-nya adalah 0,1, stop band attenuation-nya 40. Nah, ini tuh mendekati yang window function-nya Henning. Kita lihat ya, betul ya, ini ya. Satu yang mendekati 44. Maka kita gunakan length filternya persamaan yang ini, 3,1 dibagi delta F. Maka diperoleh 24,2, ya kita bulatkan length-nya ke atas 25 T. Oke. Berapa cut-off frekuensinya? Adalah 2 kHz. Berapa cut-off frekuensinya dalam satuan radian? Misalnya kita ingin mendapatkan informasi itu, tinggal kita rubah ke dalam radian. Oke, jika kita plotting, gunakan MATLAB, diperoleh seperti ini. Anda lihat, pada frekuensi di 1500 sampai di 2500, Anda lihat di sini kan, transisi ya, Anda lihat sudah bentuknya seperti ini. Tidak berfluktuasi lagi, karena kita sudah gunakan window function. Ini contoh yang lainnya, bisa Anda cek. Untuk band pass filter, FIR, dengan cara yang sama, Anda bisa lakukan. Low band pass berarti kan ada bagian low dan high-nya. Oke, cara yang sama, nanti Anda bisa ikuti. Karena Hamming window, fungsinya adalah 3,3 dibagi delta F. Anda tinggal lakukan ini di bagian low dan high-nya. Berapa frekuensi cut-off-nya pun menyesuaikan di bagian low dan upper atau low dan high-nya. Kalau kita gambarkan, plotting ke dalam grafik, bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang kita lihat normal
cut-off frekuensinya dalam satuan radian adalah ini. Kita lanjutkan. Untuk merancang filter FIR menggunakan metode yang kedua, yaitu frekuensi sampling. Prosedurnya adalah yang pertama, kita cek dulu length filternya. Kemudian tentukan magnitude respon frekuensinya di setiap masing-masing sampel frekuensi. Jadi sampel frekuensi dilambangkannya dengan ini frekuensi ohm K ini di setiap K tertentu. K-nya dari 0 sampai dengan M. Dengan persamaannya 2V dikali K dibagi 2M tambah 1. Nah, kita tentukan magnitude respon frekuensinya berapa HK ini. Tergantung nanti jenis filternya seperti apa. Kemudian tentukan koefisien filternya, HN-nya ini, menggunakan persamaan ini. Yang ketiga, cari nilai HN-nya untuk nilai koefisien filter lainnya menggunakan persamaan ini. Untuk lebih jelas, untuk metode frekuensi sampling ini, kita lihat contohnya. Misalnya, kita akan merancang sebuah filter linear fase dengan fase linear untuk low pass FIR dengan 7 taps dengan cut-off frekuensinya 0,3 V radian menggunakan metode sampling frekuensi. Ini sebetulnya simpel sekali ya, kita lihat. Tentukan dulu 7 tab, berarti M-nya 3. Kedua, ini masih langkah pertama ya. Tentukan sampel frekuensinya. Ohm K ini. Berarti K-nya karena M-nya 3, 0, sampai 1, 2, dan 3. Kemudian, kalau kita sudah dapatkan sampel frekuensi, cari magnitude respon frekuensinya. Nah, di sini kita kan ingin merancang sebuah low pass FIR. Kalau low pass kan seperti ini ya karakteristiknya. Di bagian pass band-nya nih, 1, oke, transisi seperti ini karakteristiknya. Di bagian atenuasi stop band-nya mendekati 0. Nah, kita lihat, nah H0, H1, H2, H3 ini adalah magnitude respon frekuensinya. Ini adalah grafik dari karakteristik low pass. Nah, H0 itu apa? H0 adalah magnitudo respon frekuensi di sampel frekuensi untuk K sama dengan 0. Berarti kita masukkan K sama dengan 0. 2V dikali 0 bagi 7. Kan 0 ya. Nah, Anda lihat. Di sini, di frekuensi 0, magnitudenya di sini 1. Di bagian passband-nya. Passband-nya kan mendekati 1 magnitude respon frekuensinya. Ini karakteristik low pass ya. Untuk yang di frekuensi yang K-nya sama dengan 1, berarti 2V kali 1 dibagi 7. 2V per 7. Respon frekuensinya, magnitudenya tetap 1. Untuk yang K sama dengan 2, berarti di 4V per 7. Nah, Anda lihat di sini kan frekuensi cut-off-nya di sini adalah 0,3 V. Berarti di sekitaran sini, ya kan? Nah, berarti kalau sudah melewati frekuensi cut-off, ya dia harus ada di posisi yang stop band. Berarti di nilai magnitude frekuensinya 0. Nah, maka di H2 ini posisinya di magnitude responnya 0. Begitu juga untuk yang sampel frekuensi di K sama dengan 3, karena sudah melewati frekuensi cut-off-nya. Kalau belum melewati frekuensi cut-off-nya, respon magnitude frekuensinya ya mendekati 1, idealnya 1 ya, plus minus kita buat 1 saja. Maka respon impulsnya atau
Untuk menyatakan koefisien filternya kan menggunakan persamaan ini. Kita substitusikan untuk N dari 0 sampai 3. Oke, kita sederhanakan. Nah, Anda lihat di sini kan ada respon magnitude frekuensinya, HK-nya ini. HK-nya kita lihat di grafik yang ada hanya di bagian ini, yang nilai magnitudenya 1. Maka kita gunakan, hanya kan ada 0 dan 1. Yang 0 ya sudah kita tidak usah jumlahkan, yang ada cuma 1. Berarti 2 dikali 1 dikali dengan cos ini. Oke, maka HN-nya peroleh ini. Kita substitusikan untuk N 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Oke. Seperti ini. Dan yang lainnya, karena kita ada 7 tabs, ya kan? 3. Oke. Maka, Anda lihat, N-nya di sini 7 tabs, ya kan? Nah, maka kita masukkan, ini N-nya harusnya dari N 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Ini kurang ya, harusnya sampai dengan 7 tabs, karena di soal 7 tabs. Anda substitusikan semua satu persatu atau gunakan prinsip simetri. Maka dengan cepat kita mendapatkan koefisien filternya diperoleh, tinggal Anda substitusikan ke dalam fungsi transfernya. Maka selesai kita merancang FIR filter. Ini adalah merancang FIR filter menggunakan metode frekuensi sampling. Lebih sederhana ya. Hanya menggunakan 3 tahapan ini. Yang paling penting adalah menentukan ini. Magnitude respon frekuensinya disesuaikan dengan jenis filter yang mau dirancangnya. Oke, kita lanjutkan. Metode ketiga untuk merancang filter FIR yaitu optimal FIR filter design. Isinya apa? Desain optimal itu isinya adalah algoritma Parks-Maxwell. Yang diperlukan apa? Yang pertama adalah kita harus menentukan band edge frekuensinya. Jadi, kita inventaris data frekuensi passband, stopband, passband ripple, stopband attenuation, berapa order filternya, berapa frekuensi samplingnya. Pertama, kita inventaris ini semua. Kedua, tentukan frekuensi foldingnya. Ketiga, tentukan nilai absolut dari passband ripple dan stopband attenuation-nya. Dalam desibel, gunakan persamaan ini. Ini untuk yang passband ripple, ini yang stopband attenuation. Kemudian, lakukan substitusikan ke dalam formula ini agar diperoleh perbandingan seperti ini. Nilai ini adalah nilai faktor bobot error untuk perbandingan di passband dan stopband-nya. Keempat, gunakan algoritma RAMZ untuk menghitung koefisien filter. Untuk lebih jelas, kita lihat contohnya seperti ini. Misalkan, kita ingin merancang sebuah filter low pass dengan spesifikasi seperti ini. Sistemnya mempunyai sampling rate 8.000 Hz, passband-nya 0 sampai 800 Hz, stopband-nya 1 sampai 4.000 Hz, passband ripple-nya 1 desibel, stopband-nya 4, stopband attenuation-nya adalah 40 desibel, order filternya 53. Yang pertama kita lihat dulu di sini, kita mendapatkan pitanya di low pass dan stopband. Maka kita cari langkah kedua, frekuensi foldingnya.
Ini quiz ya, frekuensi sampling dibagi 2, berarti 4000 Hz. Kita bagi, kita lihat, di 0 Hz, berarti nilainya ya 0 ya, frekuensi 0, magnitudenya berarti 1. Di 800 Hz, karena kita sampling seperti ini ya, berarti 0,2, magnitudenya 1. 1 kHz, seperti ini, 1000 dibagi frekuensi sampling, 0,25, magnitudenya 0. Ingat ya, kenapa magnitudenya 1, 0, ingat, karakteristik dari low pass, 4 kHz, seperti ini, magnitudenya 0. Langkah ketiga adalah cari frekuensi passband ripple dan stopband attenuation-nya dalam desibel. Kita lakukan ini, tadi diperoleh ya, ini ya. Frekuensi ripple-nya adalah 1 desibel, kita cari nilai absolutnya adalah ini, 0,122. Yang stopband, nilai absolutnya 0,01. Karena stopband attenuation-nya adalah 40 desibel. Ingat ya, ini ada tanda minus. Oke, kita hitung perbandingannya. Berarti ini ya, 12/1. Oke, kita bandingkan nih. 0,1220 dibagi 0,01 ya, sekitaran 12,02. Atau kita estimasi menjadi 12/1. Maka bobot error untuk di bagian stop band-nya 12, di bagian pass band-nya adalah 1. Kemudian kita gunakan algoritma REM-Z. Untuk menggunakan algoritma REM-Z ini, kita harus menggunakan software. Di sini digunakan MATLAB. Anda lihat, masukkan frekuensi sampling, masukkan frekuensi yang sudah kita lakukan folding, ya kan? Oke, magnitudenya ini karena low pass, perbandingan dari nilai absolutnya. Oke, nah di sini adalah algoritma REM-Z. Oke, memplot frekuensinya gunakan perintah frec-Z. Oke, kalau kita gambarkan, jadi seperti ini. Oke, dan pastinya Anda lihat linear ya, sampai di frekuensi 1000 Hz. Nah, kita sudah mempelajari 3 metode untuk merancang sebuah filter FIR. Ada window method, frekuensi sampling, dan optimal design. Semuanya bisa digunakan untuk window method untuk semua tipe filter basic. Oke, untuk frekuensi sampling dan optimal design hanya untuk any type filter saja. Fasenya semuanya linear. Ripple-nya, kalau window method, kita harus cek masing-masing length-nya atau filter order dengan cutoff frekuensi masing-masing. Kalau frekuensi sampling, kita harus cek ya satu-satu. Begitu pula yang optimal design. Algoritmanya, kompleksitinya, kalau window method moderat, bisa kita ikuti secara manual. Apalagi yang frekuensi sampling lebih sederhana lagi ya, karena untuk mencari respon impuls, untuk mendapatkan koefisien filternya, kita hanya menggunakan satu persamaan saja. Kalau di optimal design, kita gunakan software karena kita menggunakan algoritma Parks-McClellan dan REM-Z algoritma. Jadi, Anda bisa pilih. Nah, yang banyak digunakan tentu saja ya, orang ingin lebih mudah gunakan software yang termasuk sebagai metode optimal design.
Terakhir adalah realisasi struktur dari FIR filter. Yang pertama adalah bentuk transfer form, transversal form, atau direct form 1. Fungsi transfer dari filter kan FIR adalah ini. Persamaan keadaannya ini. Realisasinya direct form 1 seperti sebelumnya di digital filter ya. Sudah kita pelajari, tinggal kita plot seperti ini. Kita lihat contohnya misalnya seperti ini. Sebuah filter FIR, fungsi transfernya ini. Kita akan realisasikan. Berarti kita inventaris masing-masing koefisien filternya. Tinggal kita gambarkan ke dalam transversal form atau direct form 1. Oke, nah kalau kita lihat bagaimana performing dari FIR filter ini, bisa kita gunakan MATLAB. Di sini kita gunakan untuk mencari outputnya. Anda lihat di sini, sampelnya 10 dengan setiap stepnya 1, ya kan? Kita masukkan seperti ini, nilai koefisien filternya B-nya di sini. Kita lakukan looping, processing seperti ini. Nah, keluarannya, Anda lihat, kalau kita running, Anda ketikkan ini, peroleh ini. Anda lihat, pada output pertama ini, kedua, 3, keempat, 5, sampai 10. Oke. Realisasi struktur filter FIR yang kedua adalah linear fase. Contohnya seperti ini fungsi transfernya, kita cari fungsi keadaannya. Nah, lihat, masing-masing koefisien filter yang sama, misalnya B0 dan B0, B1 dan B1, B1 dan B1 ya, ini ya, B1, kita satukan, seperti ini, kita gabungkan, maka realisasi filternya, linear fase itu bentuknya seperti ini. Sama seperti Anda membuat realisasi di filter yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di forum kelas. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis filter digital lainnya, yaitu filter IIR, Infinite Impulse Response. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.